Bisa langsung share screen? Baik, Ibu. Tunggu sebentar, Ibu. Kami persiapkan. Ya. Join ke breakout room nama saya ya. Baik, Ibu. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, oke, silakan dimulai aja ya. Sudah kelihatan? Oke, sudah silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan tentang tiga tradisi dalam sains informasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Syalimat Faisyah dengan NIM 075, Jessica Putri Salwa dengan NIM 077, Asmaul Husna dengan NIM 065, Nidia Tasya Sahra dengan NIM 076, dan Khaira Dwi Rachma dengan NIM 080. Jadi, tradisi retorika merupakan salah satu pendekatan klasik dalam kajian komunikasi yang menekankan pada kemampuan menyampaikan pesan secara persuasif kepada audiens. Retorika berfokus pada bagaimana suatu pesan disusun dan disampaikan sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, maupun tindakan orang lain. Dalam konteks komunikasi, retorika tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbicara saja, tetapi juga mencakup strategi penggunaan bahasa, penyusunan argumen, serta cara menyampaikan informasi secara efektif kepada khalayak. Aristoteles mendefinisikan retorika sebagai kemampuan untuk menemukan berbagai cara persuasi yang tersedia dalam setiap situasi komunikasi. Dalam sains informasi, retorika membantu menjelaskan bagaimana informasi tidak hanya diproduksi sebagai data, tetapi juga dikonstruksi melalui bahasa, struktur pesan, dan strategi komunikasi sehingga dapat dipahami serta dipercaya oleh pengguna.
Dalam teori retorika klasik dikenal 3 unsur utama yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi persuasif, yaitu ethos, pathos, dan logos. Konsep ini berasal dari pemikiran Aristoteles yang menjelaskan bahwa keberhasilan persuasi tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada kredibilitas komunikator, kekuatan emosi yang dibangun dalam pesan, serta logika atau argumen yang digunakan. Di sini ethos merupakan daya persuasi yang bersumber dari karakter dan kredibilitas komunikator. Terdiri dari pronesis atau kebijaksanaan, dan arete atau kebajikan, dan eunoia atau niat baik. Yang kedua ada pathos, yaitu kemampuan pesan dalam membangkitkan emosi audiens melalui penggunaan bahasa, narasi, maupun contoh tertentu. Di media sosial, konten emosional cenderung lebih menyebar. Yang terakhir ada unsur logos, adalah penggunaan logika dan argumentasi rasional yang didukung fakta, data, serta alasan yang sistematis. Dalam sains informasi berkaitan dengan evaluasi kualitas informasi. Selain itu, pemikiran retorika juga berkembang melalui gagasan Kenneth Burke yang memandang komunikasi sebagai tindakan simbolik. Burke menjelaskan bahwa manusia adalah animal symbolicum, yaitu makhluk yang memahami realitas melalui simbol dan bahasa. Yang mengartikan bahwa retorika bukan hanya teknik persuasi, tetapi proses membangun hubungan simbolik antara komunikator dan audiens. Burke juga memperkenalkan konsep identification, yaitu proses ketika pesan dan audiens menemukan kesamaan nilai atau kepentingan sehingga tercipta kedekatan dalam proses komunikasi. Melalui konsep ini, retorika tidak hanya dipahami sebagai teknik persuasi, tetapi juga sebagai proses membangun hubungan simbolik antara komunikator dan audiens. Penjelasan mengenai gagasan Burke ini banyak dibahas dalam kajian dramatisme retorika yang menjelaskan bagaimana simbol, bahasa, dan identifikasi memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada tradisi semiotika dalam komunikasi. Tradisi semiotika itu melihat komunikasi bukan sekedar sebagai penyampaian pesan, tetapi juga sebagai proses pertukaran makna melalui tanda dan simbol. Jadi makna itu tidak melekat pada pesan aja, melainkan terbentuk dari interpretasi individu. Lanjut. Konsep dasar semiotika sendiri itu, semiotika itu sebenarnya adalah studi tentang tanda dan bagaimana tanda menghasilkan makna. Jadi tanda itu bisa berupa gambar, teks, perilaku, emosi, dan lain-lain sebagainya, yang mewakili sesuatu bagi individu. Boleh lanjut? Pada representasi dan pemaknaan informasi. Jadi informasi itu tidak hanya data tetapi hasil interpretasi dari sistem tanda seperti teks, kode, dan metadata. Berlanjut. Baik, di sini ada tradisi fenomenologi, akar filosofis dan definisi fenomenologi. Kajian fenomenologi pertama kali diperkasai oleh seorang filsuf bernama Edmund Husserl pada abad ke-20. Gagasan utama dari Husserl adalah bahwa untuk memahami dunia, kita harus melihat pada kesadaran paling dasar manusia. Artinya, proses kognitif atau cara kita berpikir sama sekali tidak bisa dilepaskan dari pengalaman subjek kita. Husserl merangkum gagasan ini ke dalam konsep yang ia sebut sebagai life work, atau dunia kehidupan. Secara sederhana, life work adalah cara unik dan personal dari setiap individu dalam menyadari dan memahami realitas di sekitarnya. Boleh lanjut? Terusnya ada dasar fenomenologi. Merujuk pada pandangan para ahli seperti Merleau-Ponty serta Diamond dan Holloway, fenomenologi
itu lebih dari sekedar alat penelitian. Fenomenologi adalah sebuah filosofi sekaligus landasan metodologis yang menempatkan pengalaman hidup manusia sebagai pusat utamanya. Asumsi paling dasar bisa dirangkum dalam satu kalimat dari Bertens yang sangat kuat. Sesuatu yang diketahui itu adalah sesuatu yang dialami. Dalam perspektif fenomenologi, kita baru bisa mengklaim bahwa kita mengetahui sesuatu apabila kita secara langsung mengalami hal tersebut. Boleh lanjut? Fenomenologi dalam sains informasi. Sekarang ketika kita menggunakan kacamata fenomenologi, definisi informasi berubah total. Informasi tidak lagi sekedar angka, data statis, atau teks dalam buku, melainkan sesuatu yang secara aktif dialami dan dimaknai oleh manusia. Hal ini dibuktikan dengan sangat baik pada penelitian Gorichanas tahun 2019, ia menemukan bahwa cara kita menyerap dan mengalami informasi itu sangat bergantung pada aktivitas yang kita anggap bermakna secara personal, seperti saat kita beribadah, membuat seni, atau melakukan hobi. Saat melakukan aktivitas tersebut, ada 4 pola yang muncul, yaitu ada informasi ikut membentuk identitas kita, menjadi kegiatan inti, didorong rasa penasaran, dan memaksa kita untuk hadir seutuhnya atau memiliki presence. Boleh lanjut? Baik, di sini ada studi kasus yang kita ambil, yaitu penggunaan influencer pada kampanye Pilpres tahun 2024. Penggunaan media sosial yang masif di kalangan masyarakat Indonesia menimbulkan cara baru dalam melaksanakan kampanye politik pada Pilpres 2024. Selain memanfaatkan platform, para peran influencer atau selebriti juga banyak digunakan pada kampanye Pilpres 2024. Pada Pilpres 2024, pasangan nomor 2 mendapatkan dukungan paling banyak oleh informasi yang namanya sudah besar dibandingkan pasangan nomor 3 dan 1. Paslon yang didukung oleh banyak influencer ini memiliki keuntungan yang cukup besar dalam ranah media sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan kemenangan paslon nomor 2 pada Pilpres 2024. Kasus ini dapat dianalisis dalam menggunakan pemetaan informasi berdasarkan tradisi retorika, semantika, dan fenomenologi. Boleh lanjut? Seperti yang dijelaskan, etos merupakan daya persuasi yang bersumber dari karakter dan kreativitas pembicara sehingga dapat menjadi instrumen persuasif yang efektif. Berdasarkan penelitian dilakukan Melinda dan Francisca 2024, ditemukan sebanyak 58% pernah mendukung suatu gerakan politik karena terpengaruh oleh postingan influencer. Penggunaan influencer sebagai instrumen persuasi politik dalam Pilpres 2024 merupakan strategi pemerintahan etos yang sangat efektif di mana kreativitas lagi tidak dibangun atas keahlian politik atau disebut phronesis, melainkan pada aspek kebajikan atau arete dan niat baik atau eunia. Kreativitas ini tumbuh melalui hubungan parasosial dan konsistensi branding yang menciptakan kepercayaan publik sebagai bukti oleh data bahwa mayoritas audiens merasa terpanggil oleh pesan politik mereka. Kemenangan pasangan calon nomor 2 yang didukung oleh dengan basis pengikut terbesar mempertegas fenomena pengisian di ekosistem media sosial saat ini. Popularitas telah menggantikan kompetensi sebagai sumber utama otoritas dan kepercayaan dalam menggiring opini pemilih. Boleh lanjut. Oke, patos sendiri merupakan suatu penyampaian pesan persuasi yang memainkan emosional para audiens dengan suatu narasi. Pendekatan ini memberikan dampak yang efektif, terutama jika digunakan di media sosial. Hal tersebut dikarenakan media sosial merupakan tempat di mana respon emosional dapat menjadi konten yang lebih menarik dan cepat menyebar dibandingkan konten yang bersifat informatif. Mana pada Pilpres tahun 2024, terdapat fenomena yang menggambarkan persuasi emosional dalam tradisi retorika ini. Kasus tersebut adalah fenomena nangisin Pak Prabowo yang viral di TikTok setelah debat Capres ketiga pada 7 Januari 2024. Munculnya konten ini diawali ketika Pak Anies memberikan nilai 11 dari 100 dan Pak Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 atas kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Sikap Pak Prabowo yang memilih diam dan tidak membalas kritikan tersebut membuat sebagian masyarakat merasa emosional. Dari situ banyak masyarakat, terutama influencer, yang membuat video bernarasi emosional di media sosial pribadinya. Salah satu contoh influencer yang membuat konten tersebut adalah Adi Syahriza dan Rachel Fenya. Fenomena ini menarik karena dalam situasi perdebatan, aspek yang seharusnya dilihat adalah logos, di mana audiens seharusnya menilai berdasarkan argumen dan kemampuan berpikir kandidat. Adanya narasi emosional yang dikemas oleh para influencer ini dapat membuat audiens mereka ikut merasa emosional kepada paslon tersebut. Akibatnya audiens tersebut tidak lagi melihat Pak Prabowo sebagai berdasarkan kemampuannya serta rekam jejaknya, melainkan sebagai seorang yang perlu diberikan simpati. Dari perspektif patos, fenomena ini merupakan strategi yang efektif karena simpati jauh lebih mudah disalurkan dibandingkan pemikiran rasional. Boleh di next?
Selanjutnya ada logos. Logos sendiri berarti penggunaan logika, fakta, data, serta argumen rasional untuk memperkuat informasi atau pesan yang disampaikan pada pendengar atau pembaca dengan skala besar. Pada Pilpres tahun 2024, penggunaan publik figur di media sosial dapat dianalisis dengan nilai unsur logos karena publik figur ini juga menghadirkan atau menciptakan berbagai konten yang memperlihatkan data, narasi rasional, dan visualisasi kegiatan kampanye yang memperkuat citra kandidat pada Pilpres tahun 2024. Contohnya, beberapa influencer terlibat dalam pembuatan konten video kampanye yang berbentuk sebuah lagu dengan judul Doa untuk Pemimpin Negeri, yang dibuat oleh influencer seperti Raffi Ahmad serta sejumlah influencer lainnya, dengan tujuan untuk memberikan sebuah dukungan kepada pasangan kandidat Prabowo Gibran. Video tersebut menampilkan berbagai cuplikan aktivitas kandidat yang memperlihatkan kedekatan mereka dengan masyarakat, seperti berinteraksi langsung dengan warga, mengunjungi pasar tradisional, serta membeli dagangan pedagang kecil. Dari perspektif logos, konten-konten ini berfungsi sebagai bukti empiris yang membuat argumen bahwa kandidat memiliki dukungan publik yang luas serta aktif melakukan kegiatan politik di masyarakat. Ketika influencer ini membagikan dokumentasi aktivitas tersebut kepada pengikut mereka, informasi tersebut tidak hanya menjadi bentuk promosi politik, tetapi juga menjadi argumentasi rasional yang menunjukkan eksistensi dan aktivitas kandidat di ruang publik. Dengan itu, influencer di sini berperan sebagai mediator yang dapat membantu menyebarkan bukti tersebut dan narasi faktual tersebut mengenai kandidat yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra dan elektabilitas kandidat di mata masyarakat. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya ada dari pandangan semiotika. Semiotik dalam ilmu sains informasi itu dapat ditandai dengan perumpamaan informasi sebagai sistem tanda yang digunakan untuk merepresentasikan makna tertentu kepada individu. Nah, peran influencer di sini merupakan ikon untuk mewakili citra kandidat yang sebagai penyampaian pesan, yang mana peran ini berbeda tergantung strategi kampanye tiap pasangan calon presiden. Dalam perspektif ini, dukungan yang ditunjukkan oleh influencer dapat dipahami sebagai tanda yang merepresentasikan makna tertentu bagi para pengikutnya. Popularitas, gaya komunikasi, serta citra yang dimiliki influencer menjadi bagian dari simbol yang mempengaruhi bagaimana pesan politik tersebut dimaknai oleh audiens. Sebagai contoh, pada paslon nomor urut 1, sistem tanda yang dibangun melalui para influencer pendukungnya itu bertumpu pada simbol-simbol seperti intelektualitas, kritisisme, dan religiusitas. Ketika seorang influencer menyatakan dukungan kepada kandidat tertentu melalui unggahan sosial media ini, tindakan tersebut tidak hanya dipahami sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai simbol dukungan yang dapat membentuk persepsi publik. Boleh next. Ya, selanjutnya masuk ke tradisi fenomenologi. Jadi untuk paslon 01, strateginya adalah menciptakan narasi perubahan dalam diskursus sosial. Influencer kunci yang terlibat antara lain ada Kadam Siddiq, Hasan Abdillah, Farhan, Clara Sinta, Frost Diamond, dan lain sebagainya. Nah, strateginya cukup unik. Mereka melibatkan influencer yang memang aktif dalam diskusi kebijakan dan isu-isu politik, seperti Kadam dan Hasan. Selain itu, dukungan yang ditampilkan juga dicitrakan sebagai dukungan yang tulus dan bukan sekedar endorse berbayar. Nah, dari perspektif fenomenologi, audiens yang mengikuti influencer-influencer ini tidak hanya menerima informasi politik sebagai fakta, tapi juga mengalaminya sebagai bagian dari diskursus sosial yang mereka konsumsi sehari-hari, yang akhirnya membentuk cara mereka memahami narasi perubahan yang diusung oleh paslon 01 ini. Bisa dilanjut? Untuk paslon 02, strateginya sangat berbeda. Mereka menciptakan narasi politik sebagai hiburan dan pengalaman yang relatable bagi generasi muda. Influencer kunci yang terlibat antara lain ada Raffi Ahmad,
Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel, Kiki Syaputri, dan masih banyak lagi. Nah, strategi komunikasinya berfokus pada 3 hal. Yang pertama, mengemas politik secara santai dan menyenangkan, jauh dari kesan berat dan formal. Lalu yang kedua, mempersonifikasi kandidat sebagai sosok yang imut, lucu, dan asik yang kita kenal dengan istilah gemoy. Dan ketiga, memanfaatkan tren viral seperti lagu Oke Gas. Nah, dari perspektif fenomenologi ini sangat efektif karena informasi politik tidak lagi dicerna secara kritis oleh audiens, melainkan dirasakan sebagai pengalaman sosial yang menyenangkan. Jadi menyatu dengan aktivitas santai mereka sehari-hari di media sosial. Boleh dilanjut? Nah, untuk paslon 03, pendekatannya juga berbeda lagi. Influencer tidak menjadi elemen utama dalam strategi kampanye digital mereka. Influencer yang terlibat antara lain ada Anak Hermansyah, Ashanti, Panji Pragiwaksono, dan Slank. Namun, peran mereka lebih sebagai pendukung narasi, jadi bukan sebagai wajah utama dari kampanyenya. Nah, strategi komunikasinya justru lebih berfokus pada keterlibatan langsung kandidat dalam kultur media sosial. Nah, dari perspektif fenomenologi, pengalaman audiens terhadap kampanye paslon 03 terbentuk melalui interaksi langsung dengan figur kandidat itu sendiri. Jadi bukan melalui perantara influencer, sehingga informasi politik yang dirasakan sebagai komunikasi langsung bukan sebagai konten hiburan yang dibawakan oleh influencer itu. Ya mungkin bisa di next. Ya mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, lanjut dulu ya ke kelompok yang ke-6. Saya ada beberapa catatan nih di kelompok yang ini, nanti akan saya sampaikan secara sekaligus. Kelompok ini tolong di-share ke saya lewat chat saja, dikirimkan link PowerPoint-nya. Yuk, kelompok 6, 15 menit aja ya. Saya izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Najwa di kelas ini bukan? Rekan-rekan Najwa di kelas ini bukan? Iya atau tidak? Ini nggak ada temannya Najwa di sini? Nggak ada? Seingat iya, Bu. Apa? Seingat saya iya, Bu, dia di kelas ini, seingat saya. Oke. Terima kasih, Grace. Ya, soalnya unassigned ya. Belum masuk. Yuk, silakan kelompok. Oh, kalian bikinnya kelompok ini ya. Kalian bagi dulu nama kelompoknya baru per tema. Yuk, silakan, silakan. Ini kelompoknya mana nih? Oke, Ibu, saya izin mulai. Ya, Oke, silakan. salam Kelompok ini juga di-share langsung ya di kolom chat linknya. Oke, Bu. Ya. Oke, salam sejahtera bagi Bu Vinta dan teman-teman semua. Saat ini kami akan melanjutkan materi tentang pemetaan teori sains informasi berdasarkan tradisi psikologi sosial dan sibernetik. Boleh di next? 4.15 selesai ya? Oke, Bu. Manajemen waktu sendiri saja. Yuk, silakan. Oke, anggota kelompok kami ada Naila Cynthia Dewi 085, saya sendiri Tesalonika Cynthia Kasih dengan NIM 100 dan Vika Nuriski dengan NIM 105. Jadi sains informasi itu merupakan bidang yang mempelajari bagaimana informasi dikumpulkan, diolah, disimpan, dan disebarkan kepada pengguna. Bidang ini punya kaitan yang sangat erat dengan ilmu komunikasi karena keduanya itu sama-sama berfokus pada informasi sebagai inti utama. Kalau dalam proses komunikasi, informasi itu dikirim dari pengirim kepada penerima melalui media tertentu. Hal ini sejalan dengan sains informasi yang menekankan pentingnya penyampaian informasi yang efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu,
Ada juga peran tradisi komunikasi seperti psikologi sosial dan sibernetik. Psikologi sosial itu membantu kita untuk memahami bagaimana individu memahami informasi, sedangkan kalau sibernetik, kita melihat informasi sebagai bagian dari sistem yang melibatkan proses umpan balik. Jadi bisa disimpulkan kalau sains informasi dan tradisi komunikasi itu saling berkaitan dalam memahami bagaimana informasi disampaikan, diproses, dan dimaknai. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya adalah tradisi psikologi sosial. Tradisi ini berfokus pada bagaimana individu itu sebagai makhluk sosial memahami dan merespon informasi. Dalam tradisi ini, komunikasi itu tidak hanya dilihat sebagai penyampaian pesan, tetapi juga sebagai proses yang dipengaruhi oleh faktor psikologi seperti kepribadian, persepsi, sikap, dan emosi. Kalau dalam konteks sains informasi, tradisi ini penting karena membantu menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menafsirkan informasi yang mereka akses. Setiap individu itu bisa memberikan makna yang berbeda terhadap informasi yang sama tergantung pada latar belakang dan kondisi psikologisnya. Selain itu, tradisi ini juga menekankan bahwa komunikasi itu tidak selalu objektif. Persepsi dan interpretasi individu itu sangat mempengaruhi bagaimana suatu informasi dipahami. Oleh karena itu, memahami aspek psikologis menjadi penting agar informasi bisa disampaikan secara efektif dan tepat sasaran. Boleh lanjut. Yang berikut adalah ciri-ciri dan cara dari psikologi sosial. Nah, yang pertama itu adalah berfokus pada individu sebagai pengolah informasi. Jadi artinya setiap orang itu memproses informasi dengan cara masing-masing. Contohnya kalau ada dua mahasiswa membaca artikel yang sama, mereka bisa memiliki pemahaman yang berbeda. Yang kedua, dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan sikap. Contohnya, kalau seorang yang sedang sedih itu cenderung menafsirkan pesan secara negatif. Yang ketiga, menekankan proses persepsi dan interpretasi. Contohnya itu adalah informasi di media sosial itu bisa dianggap fakta oleh satu orang, tetapi bisa saja dianggap hoax oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah makna informasi itu bisa berbeda pada tiap individu. Misalnya, kritik dari dosen bisa dianggap motivasi oleh satu mahasiswa, tapi dianggap tekanan oleh mahasiswa lain. Yang kelima, dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang sosial. Contohnya, orang dengan latar pendidikan yang berbeda akan memahami informasi dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir, berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku. Misalnya, iklan kampanye kesehatan itu bisa membuat seseorang mulai menerapkan pola hidup yang sehat. Dari sini, kita bisa melihat bahwa dalam tradisi psikologi sosial, cara seseorang memahami informasi itu sangat dipengaruhi oleh faktor dalam dirinya. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada pada tradisi sibernetik itu sendiri. Nah, tradisi ini memandang komunikasi sebagai sistem pengolahan informasi yang melibatkan proses kontrol, umpan balik atau feedback, serta pengaturan sistem. Nah, konsep sibernetik ini diperkenalkan oleh Norbert Wiener yang menjelaskan bahwa komunikasi dan kontrol dalam suatu sistem dapat dipahami melalui mekanisme aliran informasi dan umpan balik. Nah, pendekatan pada tradisi sibernetik ini juga mendorong pengelolaan infrastruktur digital berskala besar seperti pusat data nasional melalui sistem pemantauan dan pengendalian yang menjamin akses aman dan perlindungan dari ancaman cyber. Selanjutnya ada pada konsep sistem feedback dan kontrol. Nah, pada sistem sibernetik ini tidak hanya menerima input dan menghasilkan output saja, tetapi juga memproses informasi dari lingkungan untuk menjaga tujuan ataupun keseimbangan. Dalam komunikasi ini sendiri, pesan dipahami sebagai rangkaian interaksi dua arah yang terus berputar antara pengirim, penerima, dan dalam isi konteksnya itu sendiri. Selanjutnya ada feedback. Feedback itu adalah informasi yang kembali ke sistem setelah tindakan yang dilakukan, sehingga sistem bisa menilai apakah hasilnya sesuai dengan tujuan.
Feedback ini juga menjadi salah satu dasar untuk sebuah evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan perilaku sistem. Selanjutnya itu ada kontrol dalam sibernetik itu sendiri. Kontrol kemampuan sistem ini untuk mengatur dirinya sendiri agar tetap berada pada arah yang diinginkan, dan kontrol ini bekerja melalui perbandingan antara kondisi aktual dan standar ataupun tujuan, dan lalu akan menghasilkan tindakan korektif jika ada penyimpangan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sibernetik itu sendiri. Ciri-ciri sibernetik dapat dilihat dari cara sistem ini memproses informasi melalui tahap input, proses, dan output. Dalam pendekatan ini, setiap bagian sistem ini bekerja dengan saling berhubungan, sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Yang kedua, sibernetik ini menekankan adanya feedback atau umpan balik yang berfungsi untuk memperbaiki hasil dan menyesuaikan kinerja pada sistem itu. Sistem ini juga bersifat secara adaptif terhadap lingkungan, artinya mampu menanggapi perubahan dan tetap menjaga keseimbangan penggunanya. Yang ketiga, yaitu adanya kontrol dan regulasi diri, yaitu kemampuan sistem untuk mengatur dirinya sendiri agar tujuannya dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Oleh karena itu, sibernetik ini memandang sistem sebagai suatu kesatuan yang dinamis, terarah, dan tidak berdiri sendiri. Selanjutnya, ada model komunikasi sibernetik. Menurut para ahli, model komunikasi sibernetik ini menjelaskan komunikasi sebagai proses sistematik yang berlangsung melalui aliran informasi, umpan balik, dan kontrol. Menurut ahli Norbert Wiener menekankan sibernetik ini sendiri sebagai ilmu tentang kontrol dan komunikasi dalam hewan serta mesin, sehingga komunikasi mudah dipahami sebagai proses pengaturan informasi dalam suatu sistem. Dan menurut George Bateson juga melihat komunikasi ini sebagai bagian dari sistem yang saling mempengaruhi, di mana makna muncul dari pola hubungan, bukan hanya dari pesan tunggal. Selanjutnya, dalam tradisi komunikasi Weber-Burst dan V. Corner mengembangkan pandangan bahwa komunikasi membentuk dan dibentuk oleh sistem sosial melalui pola interaksi yang berulang. Sementara itu, Litter-Jones dan Voss menjelaskan tradisi sibernetik ini sebagai pendekatan yang melihat komunikasi sebagai proses pengolahan informasi dalam sistem yang kompleks, adaptif, dan self-regulatif. Selanjutnya, di sini kami mengambil studi kasus, yaitu PDN atau Pusat Data Nasional. Jadi pada Juni 2024 lalu, infrastruktur digital Indonesia mengalami guncangan besar ketika Pusat Data Nasional Sementara atau PDSN yang berlokasi di Surabaya terkena serangan cyber. Serangan ini sendiri menggunakan ransomware varian Lockbit 3.0, sebuah perangkat lunak berbahaya yang bekerja dengan cara mengekskripsi atau mengunci data dalam sistem sehingga tidak dapat diakses oleh pemiliknya. Pelaku serangan mengajukan tuntutan tebusan sebesar 8 juta USD, namun tuntutan tersebut ditolak secara tegas oleh pemerintah Indonesia. Dampak dari peristiwa ini sangat luas dan melumpuhkan berbagai sektor pelayanan publik yang telah bergantung sepenuhnya pada sistem digital. Tercatat sekitar 210 hingga 239 instansi pemerintah yang mengalami gangguan layanan yang signifikan. Beberapa dampak nyata yang dirasakan masyarakat antara lain adalah lumpuhnya sistem imigrasi di bandara internasional seperti Bandara Soekarno-Hatta, kemudian terhambatnya proses perizinan di Kemenko Marves, gangguan pada sistem pengadaan barang dan jasa LKPP, hingga kendala pada sistem pendidikan dan perpajakan. Insiden ini juga menjadi bukti nyata adanya kerentanan pada pusat pengelolaan data pemerintah terhadap ancaman cyber yang terorganisir. Boleh di next. Selanjutnya, lebih dari sekedar kendala teknis, serangan ini membawa implikasi serius terhadap ketahanan digital nasional. Akibat lumpuhnya PDN, skor ketahanan cyber Indonesia mengalami penurunan di mata internasional.
yang mencerminkan lemahnya kesiapan infrastruktur digital negara dalam menghadapi krisis. Ketidakmampuan sistem untuk segera pulih menunjukkan bahwa mekanisme pencadangan data atau backup dan mitigasi bencana digital tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain kerugian operasional, peristiwa ini juga memicu investigasi lebih lanjut di tingkat nasional, termasuk adanya dugaan unsur korupsi dalam pengelolaan proyek pusat data tersebut. Kasus ini akhirnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk menyadari bahwa pusat data nasional bukan sekadar tempat penyimpanan data statis, melainkan tulang punggung atau backbone bagi seluruh ekosistem layanan publik digital Indonesia. Keruntuhan infrastruktur ini sendiri secara langsung menyebabkan guncangan pada stabilitas sosial karena masyarakat kehilangan akses terhadap hak-hak layanan dasar mereka dalam waktu yang cukup lama. Boleh di next? Selanjutnya, kami menganalisis melalui sudut pandang psikologi sosial. Tradisi psikologi sosial ini melihat bagaimana manusia sebagai pengguna merespon dan memakai informasi. Pertama adalah krisis kepercayaan dan atribusi sosial. Gangguan pada layanan publik menyebabkan masyarakat melakukan atribusi sosial dengan menggeser kesalahan yang awalnya hanya menyalahkan peretas, kemudian melakukan atribusi internal kepada pemerintah dalam menjaga data. Hal ini memicu skeptisme terhadap narasi transformasi digital nasional. Kemudian disonasi kognitif masyarakat digital, kebocoran data ini memicu kecemasan dan rasa tidak aman yang mendalam, dan membuat masyarakat merasa dilema antara keharusan menggunakan layanan digital pemerintah dan rasa terancam karena sistem yang tidak aman. Kemudian, penularan emosional via media, keluhan individu di media sosial teramplifikasi secara massal, membentuk opini publik yang negatif secara kolektif. Kemudian identitas sosial dan polarisasi. Munculnya petisi dan narasi kritis merupakan bentuk solidaritas kelompok yang dirugikan untuk mencari validasi. Pada akhirnya, serangan ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan kekuatan komunikatif yang merubah relasi sosial dan pola perilaku antara rakyat dan negara. Boleh di next. Kemudian analisis kami dari tradisi sibernetik. Tradisi ini kan memandang komunikasi sebagai sistem pengolahan informasi dengan mekanisme kontrol dan umpan balik. Jadi aliran informasi dan sistem terbuka, artinya keberhasilan sistem ini tergantung sepenuhnya pada kelancaran siklus informasi seperti menerima input, proses, dan mendistribusikan data secara stabil untuk menghasilkan layanan publik yang efisien. Kemudian gugatan ransomware sebagai hambatan sistemik. Jadi perspektif sibernetik ini melihat sebagai kelumpuhan total pada proses input, output, dan output. Ketika data tidak dapat diakses, proses pemrosesan informasi terhenti sehingga sistem gagal menghasilkan output berupa layanan publik digital. Kemudian, kegagalan mekanisme kontrol dan umpan balik. Lambatnya pemulihan layanan PDN ini menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan keamanan dan sistem pemulihan data atau disaster recovery belum berjalan optimal. Selanjutnya, stabilitas nasional dalam jaringan kompleks. Penguatan keamanan dan mekanisme pemulihan bukan sekedar urusan teknis, melainkan syarat mutlak untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan ekosistem informasi nasional. Lagi next. Terakhir, ini adalah kesimpulan dari presentasi kami. Berdasarkan pembahasan dalam analisis kami ini, dapat disimpulkan bahwa kasus serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional atau PDN tahun 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan sistem informasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga melibatkan faktor manusia dan sistem komunikasi informasi. Melalui perspektif tradisi psikologi sosial, peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana informasi mengenai gangguan sistem dapat mempengaruhi persepsi, sikap, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara itu, melalui perspektif tradisi sibernetik, serangan tersebut dapat dipahami sebagai gangguan terhadap aliran informasi dan mekanisme kontrol dalam sistem informasi nasional yang terintegrasi. Dengan demikian, analisis kedua tradisi dalam sains informasi menunjukkan bahwa keamanan dan stabilitas sistem informasi sangat dipengaruhi oleh interaksi antara pelaku pengguna, pola komunikasi informasi, serta kemampuan sistem teknologi dalam pengelola dan melindungi aliran data. Next, di sini adalah referensi kami untuk membuat
presentasi ini. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Yang kelompok presentasi ini benar ya. Tadi barusan itu ada kelompoknya Asma, Hulu Husna, Shalin, Jessica Putri, Nidia, sama Kaila. Benar? Betul? Betul, Ibu. Oke, terus habis itu Zahra, Rizkia, Sharon, Fairuza, sama Najwa. Benar? Benar nggak? Presentasi kelompok 9, Bu, yang ini, materi ini kelompok 9. Oh, kelompok yang ke-9 berarti itu Ika, Adrian, bukan. Oh, sorry. Naila, Tesalonika itu ya, sama Vika. Bertiga. Iya, Bu. Berarti dipindah posisinya. Betul nggak? Benar, Bu. Kami Oke. ambil materi 6. Oke. Berarti saya harus memindahkan kelompoknya Najwa mestinya di tatap muka berapa nih? Yang tema tatap muka berapa, Najwa? Kelompoknya Najwa. Di TM 10, Ibu. TM 10. Oke, saya pindah dulu ya. Saya takut nanti salah nilai nanti saya nih. Ini yang barusan ini Naila, Tessa, sama Vika ya. Oke. Terus ini tema 6, tema nomor 7, tema nomor 9. Oke, cocok. Tema nomor 10 ya. Malah jadi kehapus. Oke. Saya Ctrl X, terus pindah di sini. Oke, ini insert dulu. Nah, saya ulang lagi, saya takut salah. Yang minggu lalu itu kelompoknya Ripka, Alzam, Elman, Zulaikatun. Benar ya? Yang sebelum tatap muka kelas besar, betul? Betul? Benar ya? Muka kelas besar itu kelompok saya, Bu. Oh, saya kok salah ke sini lagi dong saya. Kelompok saya masih TM 12, Bu. Bentar. Aduh, ngacak ya berarti ini ya. Nomor 3. Walah, ngacak nih. Urutannya itu masih acak, Bu, karena waktu itu Walah. dulu Iya, saya soalnya fokusnya ke aduh nih. Saya fokusnya tuh ke penamaan kelompok 1, kelompok 2 gitu loh. Tapi ternyata tuh ada tema nomor sekian gitu ya. Ya, baiklah. Tema nomor 3 itu Anggita. Berarti tema nomor 4 itu Sabrina. Bener ya? Benar, Bu. Benar. Terus habis itu, sebentar nih, PR nih. Tuhan. Bentar, saya harus pindahkan dulu. Salah pencet. Nanti ini Ctrl X dulu, pindah dulu. Terus tema nomor 3, tema nomor 4. Terus tema nomor 5 itu Asma sampai dengan Kaila, benar? Benar, Ibu. Benar ya. Oke, terus habis itu tema nomor 6. Tema nomor 6. Naila sampai dengan Vika, betul? Benar, Ibu. Oke, tema nomor 7. Oke, tema nomor 8. Nggak ada. Tema nomor 9, Ika sampai dengan Raihan. Betul? Betul, Ibu. Oke, tema nomor 10. Zahra sampai dengan Najwa. Oke, terus habis itu tema nomor 10, 11 nih.
Raffi sampai Farel. Betul? Nomor 12. Ini diam aja nih. Gimana nih? Bener nggak? Betul, betul Ibu. Terus tema nomor 12, Rifka sampai Dava. 13, Raifan. 14, Andika Maraja. Andika Maraja berduaan aja. Andika Maraja berduaan aja. Iya, Bu. Oke. Saya lupa deh, di kelas ini kah atau di kelas satunya ya? Yang Ihsan. Di kelas ini bukan? Bukan berarti ya? Oke. Berarti saya ada salah input nilai nih. Ripka. Saya malah input nilainya Ripka tadi. Ripka. Aduh Tuhan. Salah input saya. Ini tema nomor 4 Sabrina. Ripka. Udahlah biarin dulu deh itu ya. Sabrina. Sabrina udah. Oke, terus kelompoknya Anggita udah. Kelompoknya kelompoknya Asma belum. Kelompoknya Asma. Mana? Coba tolong open cam dong Asma. Oh, coba tutup kamera semua, khusus kelompoknya Asma dulu, open cam. Yang barusan ya? Yang barusan. Open Iya cam Ibu. kelompoknya Asma dulu. Kaila, mukanya dijauhin Kaila. Nggak kelihatan, gelap. Kamu harus kasih lihat mukamu. Nah, sesuai sama masa depanmu yang cerah itu. Nah, jauhin lagi. Oke. Nah, sip. Oke, ini Kaila, terus Ulusna. Oke. Nah, ini berhubung ya, yang tadi yang saya pembahasan. Ini kelompok yang barusan kan, yang tadi yang presentasi ya, kelompok yang pertama. Iya Oke Ibu. ya. Nah, ini saya mau kasih pembahasan nih kelompok yang pertama nih. Saya share screen ya. Tapi saya share screen-nya. Coba saya share screen. Nah, ini. Ini kelihatan nggak screen saya? Terlihat Kelihatan? Ibu. Oke, kelihatan ya. Kelihatan Nah, Ibu. itu kelompok ini tadi saya mendengar tadi membahas tentang fenomenologi. Fenomenologi itu yang kalian bahas itu adalah tentang fenomena satu lagu. Ya, betul ya, tentang ada lagu Oke Gas. Betul ya, Iya Bu. tadi itu ya. Ada Ibu Nah, di studi kasus. fenomenologi, justru yang kalian bahas tentang fenomena itu tadi, itu tuh sebetulnya erat kaitannya dengan semiotika. Nah, fenomenologi itu yang di sini adalah teori fenomenologi itu dia bermaksud adalah kesadaran individu, tingkat dasar, dan pengalaman subjektif. Kognisi tidak bisa dipisahkan dari cara subjek menyadari dan memahami dunianya. Fenomenologi itu misalnya ya, salah satu contohnya. Saya memahami tentang laut itu akan berbeda. Saya kan orang Padang. Saya lahir dan besar di kota Padang. Dan ketika saya bertemu dengan kawan saya yang lahir dan besar di Jawa Barat dengan budaya Sunda, itu akan berbeda pemahamannya dengan laut. Nah, jadi yang saya pahami tentang laut justru itu pengalaman yang saya dapatkan mengenai laut itu jauh berbeda dengan teman saya yang lahir dan besar di Jawa Barat, khususnya di Jatinangor. Jatinangor itu daerah pedesaan, gunung ya, karena itu masuk ke dalam Kabupaten Sumedang. Nah, ketika saya melihat laut, itu saya itu memandang bahwa laut itu ketika ini termasuk ke dalam pengalaman ya, kalau seandainya saya ditanya, justru saya itu ketika melihat laut itu saya takut. Karena apa? Karena saya pernah memiliki pengalaman ada ketakutan dari diri saya ketika saya pada usia SMP, belasan tahun, usia 13-14 tahun, saya tinggal di wilayah zona merah tsunami. Jadi saya melihat laut itu adalah satu hal yang menakutkan untuk saya.
Nah, orang-orang mungkin akan memandang laut itu tempat wisata yang menyenangkan, tapi berbeda untuk saya. Berbeda untuk kawan saya yang lahir dan besar di Jawa Barat itu tadi. Nah, ketika itu kemudian diwawancarai melihat dari tradisi fenomenologi, pengalaman saya dengan laut, pengalaman teman saya melihat laut ataupun adaptasinya tentang laut itu akan berbeda. Nah, itu yang fenomenologi. Jadi bukan tentang lagu. Lagu, gambar, video, musik itu masuk ke dalam semiotika. Semiotika itu adalah pertukaran tentang simbol. Ya, jadi ini saya perlu luruskan kawan-kawan. Jadi itu tidak termasuk fenomenologi ya. Jadi bukan masuk fenomenologi. Nah, itu yang perlu diperbaiki di kelompok ini. Kalau seandainya kalian sudah membuatkan di makalah, tolong diperbaiki di makalahnya. Dan perlu dipahami lagi, fenomenologi adalah pengalaman sadar manusia. Nah, artinya pengalaman sadar saya terhadap laut. Nah, kalau seandainya orang bertanya kepada saya, bagaimana pengalaman saya tentang laut, itu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak tinggal dekat laut. Kalian di sini kalau seandainya diajak jalan-jalan, nyalain kamera semuanya. Kalian di sini kalau seandainya diajak jalan-jalan, suka nggak ke Bali? Seneng nggak ke Bali? Senang. Antusias nggak? Antusias nggak kalian ke Bali? Antusias. Antusias, Kepingin Bu. nggak? Elman, kamu Pengen kan dari Nias, Elman. Kamu juga takut nggak sih? Apa? Jujur kalau masih awal-awal mungkin iya sih, Bu. Kamu tahun 2004 baru lahir ya? 2006. Belum lahir lah. Ya udahlah. Iya. Berarti kamu masih di surga sana, Elman. Elman, tahun 2004 itu Elman, itu sangat mencekam. Itu pada masanya, kamu bisa googling deh, kamu karena belum lahir sih ya. Jadi pada tahun 2004, itu di patahan, kamu nias di Sumatera Utara ya? Dia tuh di niasnya itu nias Mentawai sih. Jadi 2004 itu Elman, itu tuh betul-betul mencekam daerah. Salah ya, Nias mah bukan Mentawai ya. Maaf Elman, maaf. Ini udah beda server ya. Pokoknya sekitaran Patahan situ deh. Jadi tahun 2004 itu tuh betul-betul mencekam. Jadi eh, waktu itu saya libur sekolah sampai 2 bulan. Jadi pada saat itu tuh ya, pandangan saya tentang laut itu udah berbeda dengan orang-orang yang ada di sekarang. Kalau seandainya kalian pengen liburan laut, seneng ya. Kalau saya nggak kepingin tuh. Saya ke Bali gitu, nggak. Jadi saya nggak ada keinginan untuk liburan laut karena saya tuh udah punya pikiran, saya takut dengan laut. Nah, karena waktu itu kan karena dari kecil. Bahkan waktu pas saya sekolah itu ada tuh datang psikolog-psikolog klinis yang eh, berhadapan langsung dengan siswa-siswa yang ketakutan dengan gempa pada masa itu. Coba deh kalian search di tahun 2004. Apa yang terjadi di Kota Padang. Tapi yang paling banyak itu sih korban di Kota Padang itu di tahun 2009. Yang gempa ini yang dari patahan di Pariaman. Itu yang paling bahaya. Nah, waktu itu. Jadi kalau yang itu yang di 2009 itu udah beda cerita lagi ya, itu dari daratan. Cuman yang kalau yang mengerikan itu sih karena dari laut ya, sumbernya itu tahun 2004. Itu yang dari Mentawai itu yang ada rasa ketakutan lah karena saya waktu itu kan masih usia belia lah ya, beda dengan sekarang lah saat itu. Nah, itu. Jadi pengalaman itu masuk ke dalam fenomenologi gitu. Kalau seandainya kan kita bawa ke dalam penelitian-penelitian subjektif. Pengalaman saya dengan laut akan berbeda dengan Asma. Asma pengalamannya tentang laut akan berbeda lagi dengan Elman pengalamannya tentang laut dan seterusnya. Gitu ya. Dan akan berbeda pula dengan kawan-kawan yang tinggal di pegunungan karena akan menganggap laut itu adalah salah satu tujuan ataupun destinasi yang sangat dicari-cari karena jarang sekali kan melihat laut tersebut gitu. Itu termasuk dalam pengalaman. Terus apa lagi pengalaman-pengalamannya? Contohnya misal ya pengalaman yang berhubungan dengan orang-orang yang biasa bekerja di lingkungan laki-laki atau orang-orang yang bekerja yang biasa di lingkungan perempuan. Misal contoh perawat biasa identik dengan perempuan kan? Ya kan? Nah, perawat itu kalau seandainya kita melakukan wawancara atau misalnya kita melakukan
penelitian kepada orang-orang yang eh, orang-orang yang ini ya, orang-orang yang biasa di lingkungan-lingkungan yang tidak awam. Nah, dia memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Nah, pengalaman itu pun juga harus pengalaman yang secara sadar. Itu yang fenomenologi. Berbanding terbalik dengan semiotika atau em, ya, semiotika lah salah satu contohnya. Karena tadi kan contoh yang diambil oleh kelompok yang presentasi tadi itu adalah semiotika karena tentang lagu. Lagu, musik, gambar, video gitu ya. Nah, merah putih. Bendera merah putih. Merah itu artinya berani. Putih itu artinya suci. Nah, itu adalah eh, ideologi yang lain lagi. Tapi kosannya dirunut lagi ke bawah. Kenapa kok sampai sampai ke akarnya? Kenapa kok sampai Ibu Fatmawati sampai dengan menjahit eh, apa tuh bendera merah putih itu? Nah, jadi tuh sampai ke sana. Itulah yang semiotika itu. Gitu ya. Jadi sampai ke sana. Kemudian lagu dari ketika kita lihat dari semiotika. Kalian tahu lagu Bento? Tahu? Tahu lagu Bento tahu ya? Lagu yang namaku Bento gitu ya. Itu salah satu nasihat-nasihat ya kepada para petinggi pada masa itu dan itu sebentar ya. Ini saya ada iklan dulu nih. Oke, ya lanjut ya. Jadi itu semua memiliki arti-arti yang berbeda gitu ya. Lagu, terus habis itu setiap lirik, setiap kata, pemilihannya itu memiliki artinya gitu. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, dari sini itu sih yang tadi yang saya perlu luruskan ya dari kelompok ini. Apalagi tadi ya, Eh, fenomenologi itu sih tadi yang jadi catatan yang perlu sekali untuk saya bahas. Terus, oh iya, fenomenologi itu juga, dia itu memang harus yang berhubungan dengan pengalaman sadar, kawan-kawan. Jadi kalau nggak sadar, itu bukan fenomenologi. Walaupun sebetulnya aksi yang dilakukan olehnya sebetulnya tidak disadari olehnya. Gitu. Jadi harus betul-betul dengan kesadarannya. Saya sadar pada masa saya baru menjadi dosen baru. Saya waktu itu udah jadi dosen di UPN, umur saya masih 23 tahun. 23 tahun jadi dosen di UPN. Terus habis itu saya sadar karena gap saya dengan mahasiswa sangat dekat usianya. Bahkan saya mengajar mahasiswa yang usianya 2 tahun di atas saya pada saat itu. Jadi saya menjaga jarak di situ. Nah, walau sebetulnya saya secara sadar eh, beranggapan saya harus menjaga jarak, tapi tapi prakteknya tidak seperti itu ya. Misal, tapi saya masih kayak temenan aja nih. Nah, berarti Berarti saya bilang saya harus menjaga jarak gitu. Misal contoh. Tapi prakteknya saya tidak menjaga jarak. Tetap pengalaman yang dituliskan dalam laporan penelitian itu adalah secara sadar beliau ini gitu ya, si Vinta ini tetap menjaga jarak dengan mahasiswa gitu. Secara sadar dalam pikirannya. Gitu ya. Gitu. Terus habis itu influencer. Ini sebetulnya banyak sekali ya yang ingin dibahas. Influencer itu identitas. Dia bicara, cara dia komunikasi, itu identitas dia. Kemudian etos, patos, logos, ini kalian bisa baca ya dan bisa pahami dan itu tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian ini juga sudah dibahas sama Bu Wina pada pertemuan kemarin. Itu sih udah. Nah, yang ini juga udah ya. Oke. Udah sih. PDN itu yang berhubungan dengan data negara ya. Data negara lembaganya apa? Lembaga yang mengikatnya apa? Pusat Data Nasional itu apa? Lembaganya yang mengikatnya. Apa? Lembaga yang mengikatnya apa? Apa? Lembaganya apa? Kelompok 6? Halo? Mana nih kelompok 6? Ada lembaga yang mengikatnya nggak sih?
Halo, mana nih kelompok 6? Mana ini? Astagfirullahaladzim. Pusat Data Nasional itu apa lembaga yang mengikatnya? Apa saja lembaga-lembaga yang Pusat Data Nasional itu punya pemerintah, Bu. Nggak iya, ada nggak lembaga, tahu ya. itu lembaga berdiri sendiri. Ya apa namanya? Pusat Data Nasional, nama lembaganya. Iya, Lembaga Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional. Di bawah apa itu? dia langsung di bawah pemerintah. Jadi Iya, nggak ada pemerintah. Di bawah kementerian apa? ya, Hmm? Bu, maaf, setahu saya Komdigi deh, Bu, sekarang. Di bawah Komdigi. Iya, Ibu. Kemarin Kominfo sebelum ini masa jabatan Pak Prabowo. Hmm, Komdigi sekarang. Pusat Data Nasional ya. Pusat Data Nasional Komdigi. Saat ini posisinya di bawah Komdigi. Posisinya saat ini di bawah Komdigi. Kalau sebelumnya di Iya, Ibu, sebelumnya di bawah Kominfo, sekarang ada di bawah Komdigi, setahu saya. Hmm. Iya, 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 iya. Baiklah. Iya, itu maksud saya tuh, ini kelompok yang presentasi ini, kalau kamu nulis, kamu harus tahu. Kalau nggak tahu, jangan berani-berani ditulis lah. Nggak boleh gitu ya. Kelompok yang presentasi, mana nih kelompok yang presentasi? Coba open cam dulu deh. Mana? Tutup dulu semua kameranya. Mana yang presentasi? maaf Mana? Ibu tadi saya nge-lag. Mana? Coba nyalain kamera yang presentasi. Mana nih? Ika, Davia. Iya, nggak boleh ya. Kalau nggak tahu jangan berani-berani tulis. Boleh tulis, tapi harus tahu, dipelajari. Nah, Rina Putri, oke sudah. Nah, bentar ya. Aduh, 75 Shalin. Terus 77. Oke, sudah ya. Ini kenapa kok? Naila aja kelompok yang barusan yang kelompok 6. Naila aja. Bertiga aja. Iya Bertiga. Ibu. Oke. Iya, Ibu. Naila, Tessa, sama Vika. Oh, Naila, Tessa, sama Vika. Oke, oke. Ya sudah, yuk lanjut ke kelompoknya Kalista. Langsung share screen ya. Baik, Ibu, mohon ditunggu sebentar ya. Iya, 15 menit. Asma, Shalin, oke sudah. Jessica 077. Jessica hadir kan ya? Mana Jess? Jessica, coba raise hand deh, Jess. Hadir, Bu. Oke. Langsung dimulai ya. Baik, apakah sudah terlihat, Ibu? Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai paradigma dan perspektif sains informasi dalam ilmu sosial. Sebelum masuk pada materi yang akan kami sampaikan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kalista Aurelia Ferry Kusuma dengan NIM belakang 008. Lalu ada Tasya Nabila Dinata dengan NIM belakang 015. Selanjutnya ada Davia Kayla Sahrani dengan NIM belakang 017. Dilanjut oleh Zafira Juliana dengan NIM 027. Baik,
Masuk pada latar belakang, melihat kondisi saat ini, perkembangan teknologi digital ini membuat informasi itu semakin mudah diakses dan tersebar luas melalui berbagai platform seperti media sosial ataupun melalui website, sehingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, informasi itu berperan dalam menambah pengetahuan, membantu pengambilan keputusan, serta mempengaruhi interaksi sosial dari masyarakat. Nah, dalam hal ini, sains informasi itu mempelajari proses penciptaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan informasi oleh manusia. Dari sudut pandang sosial sendiri, informasi itu nggak hanya berkaitan dengan teknologi aja, tetapi juga mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sekali pemahaman mengenai paradigma sebagai kerangka berpikir dan perspektif sebagai sudut pandang analisis, khususnya perspektif sosial, agar fenomena informasi dapat dipahami secara lebih terarah dalam pemahaman ilmu sains informasi. Adapun juga tujuannya, yang pertama itu memahami konsep sains informasi dalam ranah ilmu sosial, selanjutnya menjelaskan paradigma dan perspektif yang diterapkan dalam studi sains informasi, dan yang terakhir menganalisis kasus yang berkaitan dengan konsep paradigma dan perspektif sains informasi dalam ilmu sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian sains informasi. Sains informasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana informasi itu dibuat, diorganisasi, disimpan, ditemukan kembali, kemudian bisa digunakan oleh individu dan kelompok dalam berbagai situasi. Nah, bidang ini tuh bersifat multidisipliner. Jadi menggabungkan konsep dari berbagai bidang ilmu lainnya, contohnya itu dari ilmu komputer, perpustakaan, komunikasi, dan ilmu sosial. Nah, menurut Homer dan Chana tahun 2025, sains informasi ini merupakan bidang yang mempelajari bagaimana informasi, teknologi, dan masyarakat itu berinteraksi dalam konteks sosioteknis yang terus berkembang sebagai hasil dari kemajuan teknologi digital. Jadi sains informasi ini tuh nggak cuma fokus pada pengelolaan informasi secara teknisnya aja, tapi juga fokus pada bagaimana sih informasi ini digunakan dalam masyarakat. Nah, semakin majunya teknologi, sains informasi juga mulai terhubung dengan bidang ilmu baru seperti sains data dan juga kecerdasan buatan atau AI. Jadinya sains informasi ini tuh memiliki peran penting dalam menjembatani proses transformasi data menjadi informasi yang bermanfaat bagi individu dan organisasi. Itulah kenapa kita masuknya tuh ke FISIP bukan ke FIK karena sains informasi sendiri tuh lebih ke membahas fokus kepada hubungan gitu. Hubungan apa? Hubungan antara informasi, teknologi, dan juga manusia. Boleh di next? Selanjutnya ada pengertian paradigma dalam ilmu sosial. Menurut Rahimet dan kawan-kawan, pada tahun 2023, paradigma ilmu pengetahuan ini tuh memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu karena melalui paradigma tersebut, para ilmuwan tuh bisa menentukan cara pandang, pendekatan, serta metode yang digunakan dalam memahami suatu fenomena ilmiah. Lalu yang kedua, menurut Prayogi dan kawan-kawan pada tahun 2023, paradigma dalam penelitian sosial ini berfungsi sebagai dasar epistemologis yang menentukan bagaimana pengetahuan dibangun serta bagaimana peneliti menafsirkan realitas sosial dalam proses penelitian. Nah, dalam ilmu sosial, paradigma sendiri itu bisa memberi pedoman tentang gimana sih realitas sosial itu dipahami, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan bagaimana metode penelitian yang tepat digunakan nantinya. Dengan begitu, penelitian tuh akan jadi lebih terarah karena peneliti udah punya landasan filosofis yang jelas buat mempelajari masalah sosial yang ada. Nah, dalam penelitian ilmu sosial, paradigma itu tuh nggak bisa dilepaskan dari tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ontologi ini berkaitan dengan pandangan tentang realitas sosial, epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan mengenai realitas, dan metodologi berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Boleh di next? Oke, di slide ini kita membahas tentang paradigma dalam sains informasi. Yang pertama, paradigma itu bisa kita pahami sebagai cara pandang atau kerangka berpikir peneliti dalam melihat suatu fenomena, khususnya fenomena informasi. Jadi,
sebelum meneliti, peneliti itu pasti udah punya sudut pandang terlebih dahulu. Yang kedua, paradigma ini penting karena menentukan bagaimana penelitian dilakukan, mulai dari menentukan masalah apa yang mau diteliti, metode apa yang dipakai, sampai bagaimana hasilnya nanti ditafsirkan. Yang ketiga, dalam sains informasi yang dibahas itu bukan cuma teknologi aja, tapi juga bagaimana manusia berinteraksi dengan informasi. Contohnya, kayak bagaimana kita mencari informasi di internet, menyebarkannya di media sosial, dan menggunakan informasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya sains informasi itu melihat hubungan antara teknologi dan manusia dalam mengelola informasi. Next. Nah, di sini perspektif sains informasi dalam ilmu sosial. Yang pertama, informasi itu nggak hanya soal teknologi, tapi juga berkaitan dengan manusia dan kehidupan sosial. Jadi, kita nggak cuma ngelihat sistem atau aplikasinya, tapi juga bagaimana orang menggunakannya. Yang kedua, informasi digunakan untuk banyak hal, seperti komunikasi, menambah pengetahuan, dan juga untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fokusnya ada pada bagaimana orang mencari, memahami, dan menggunakan informasi. Jadi setiap orang itu punya cara yang berbeda dalam menyikapi informasi. Nah, selanjutnya ada teknologi informasi, jadi lebih cepat dan mudah tersebar. Tapi di sisi lain, hal ini juga menimbulkan hoax atau informasi yang tidak benar. Dan yang terakhir, penting banget bagi masyarakat untuk bisa memilih dan menggunakan informasi secara bijak, supaya tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Bisa di next. Selanjutnya ada studi kasus yaitu penyebaran hoaks vaksin COVID-19 pada media sosial di Indonesia. Nah, pada tahun 2021 itu penyebaran hoaks mengenai vaksin COVID-19 itu marak terjadi di media sosial gitu. Nah, data dari Kominfo itu mencatat terdapat sekitar 1.459 konten hoaks yang tersebar di berbagai media sosial, khususnya dengan Facebook sebagai media penyebaran terbanyak gitu. Nah, informasi yang beredar pun cukup beragam, mulai dari klaim bahwa vaksin mengandung bahan berbahaya, dapat menyebabkan kematian, hingga mampu mengubah DNA manusia gitu. Nah, meskipun demikian, banyak masyarakat yang tetap mempercayai dan menyebarkan informasi tersebut. Nah, ada penelitian dari Handini dan kawan-kawannya pada tahun 2021 menunjukkan bahwa paparan hoaks dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan juga menilai suatu informasi kesehatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi di media digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku dan juga interaksi di kalangan masyarakat. Next. Nah, untuk analisis studi kasusnya, yang pertama ada teori difusi inovasi Rogers, di mana teori ini tuh menjelaskan bahwa penyebaran hoaks vaksin COVID-19 itu terjadi melalui proses komunikasi bertahap, yaitu mulai dari knowledge, persuasion, decision, implementation, hingga confirmation. Nah, dalam proses ini, pengaruh lingkungan sosial, media digital, serta interaksi antar individu itu berperan besar dalam percepat penyebaran informasi. Nah, yang kedua itu ada teori agenda setting dari McCombs dan juga Shaw, di mana teori ini tuh menjelaskan bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat melalui intensitas pemberitaan atau penyebaran informasi. Nah, dalam kasus hoax vaksin, media sosial tuh membuat informasi negatif tentang vaksin jadi lebih sering muncul dan juga dibicarakan, sehingga menarik perhatian publik dan informasi yang beredar juga belum tentu benar. Yang ketiga ada teori information behavior dari Wilson, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa penyebaran hoax vaksin itu dipengaruhi oleh cara masyarakat mencari, memahami, dan juga menggunakan informasi. Nah, hoax vaksin menyebar karena tingginya kebutuhan informasi dan juga kebiasaan masyarakat mencari informasi di media sosial yang tidak selalu kredibel, sehingga informasi yang salah mudah diterima dan juga disebarluaskan. Yang terakhir itu ada teori konstruksi sosial realitas oleh Berger dan juga Lachman. Teori ini itu menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap vaksin terbentuk melalui interaksi sosial dan juga informasi yang terus beredar. Nah, hoax yang sering muncul ini dibagikan di media sosial dan dianggap sebagai kebenaran oleh sebagian masyarakat sehingga membentuk pandangan negatif terhadap vaksin meskipun tidak didukung fakta secara ilmiah. Next.
Masuk pada kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa sains informasi sendiri ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari proses penciptaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi oleh manusia. Yang dalam perspektif ilmu sosial itu tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tapi juga perilaku serta interaksi sosial dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, paradigma dan perspektif itu menjadi penting sebagai kerangka berpikir dan sudut pandang dalam memahami fenomena dari informasi. Hal ini juga terlihat pada kasus penyebaran hoax vaksin COVID-19 di media sosial, di mana informasi yang beredar itu mampu mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu. Melalui analisis menggunakan teori difusi inovasi, teori agenda setting, teori information behavior, dan teori konstruksi sosial realitas dapat dipahami bahwa penyebaran hoax ini tidak hanya disebabkan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh proses komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Sehingga menunjukkan bahwa ilmu sains informasi ini berperan penting dalam menjelaskan bagaimana informasi itu dapat membentuk pola pikir dan sikap masyarakat terhadap suatu permasalahan. Mungkin itu sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini kan ada 3 kelompok ya, kelompok 5, 6, dan 7. Jadi masing-masing ada kelompok yang menjadi kelompok penanggap. Kelompok 5 berarti kelompok penanggapnya kelompok 6 ya, dan seterusnya. Nanti silahkan buat pertanyaan dan langsung japri aja ke temannya agar temannya bisa memberikan jawaban untuk dilengkapi pada perbaikan PowerPoint-nya ya dan juga makalahnya. Boleh di-close dulu, saya langsung buka aja di laptop saya saja. Ini screen kalian, screen kali ya. Ini PowerPoint kalian ya. Ini paradigma. Oke, ini sebenarnya tadi sih tidak ada catatan khusus sih ya. Studi kasus, kesimpulan. Ini saja ya. Sedikit halamannya. Oke, silahkan ya kelompok seterusnya kasih pertanyaan. 3 pertanyaan langsung oleh kelompok penanggapnya. Tidak ada yang catatan khusus sih dari saya. Saya langsung kasih materi saja dan juga saya mau bahas ini saya ya. UTS. Saya bahas UTS dulu deh. Saya bahas UTS dulu. Saya buka dulu soal UTS teori SI. Oke. Nah, soalnya besok itu sifatnya tutup buku ya, kawan-kawan. Jadi kalian mengerjakan soal. Kemudian ada beberapa soal yang kalian itu perlu kerjakan. Kemudian sifatnya basisnya pengetahuan dulu. Jadi kalian memang benar-benar harus menjawab tanpa ini ya, tanpa ada ini loh, tanpa adanya analisis yang mendalam karena sifatnya baru pengetahuan secara teori dulu. Jadi nanti akan ada pertanyaan, kemudian studi kasus yang berhubungan dengan dari ahli, kemudian juga ada yang berhubungan sama beberapa catatan dari yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari ya, berhubungan pula sama kehidupan sehari-hari yang diadaptasi dari teori-teori tertentu. Kemudian juga ada perspektif ilmu sosial dan juga sains informasi dan juga udah ada ya dijelaskan oleh kelompok ini dan kelompok sebelumnya. Jadi harapan saya kalian mencatat dan juga saling share juga sama teman-temannya. Kemudian nanti kalian membahas mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan aspek-aspek dan juga yang berhubungan dengan teori yang misalnya ada tentang kepercayaannya ya dari
dari masyarakat gitu ya, tentang pengalaman ya, tentang pengetahuan. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan eh, apa tuh pandangan-pandangan teori yang tadi yang kita bahas tadi ya, yang ada beberapa hal yang tadi yang saya luruskan gitu ya, itu juga ada nanti keluar gitu. Nah, itu kalian harus pahami. Tapi ini yang tadi yang saya sampaikan bukan kisi-kisi ya, kawan-kawan, tapi lebih kepada gambaran secara menyeluruh saja. Jadi intinya adalah kalian menjawab soal dan itu sifatnya closed book. Terus habis itu, tapi saya percayakan sih kalian gimana pun dosen untuk memaksa kalian close book, tapi tetap aja ya, nanti kalian pinter juga tuh kalau seandainya mau buka-buka apa. Tapi sudahlah, yang penting saya percayakan kepada kalian. Oke, nah saya lanjut lagi ya. Screen saya sudah kelihatan? Udah? Terlihat, Bu. Sudah, Ibu. Ya, oke. Baiklah. Nah, kita bahasannya tadi paradigma dan perspektif sains informasi dalam ilmu sosial ya. Kebetulan tadi kawannya tadi sudah bahasnya mengenai paradigma. Tadi sudah banyak juga ya kesamaan, tapi ini saya hanya sebagai menambahkan dan sifatnya kalian bisa belajar mandiri. Jadi sains informasi itu peran penting dalam perkembangan ilmu sosial. Ini tuh sebetulnya bukan ilmu baru juga sih, tapi lebih kepada pengembangan dari ilmu pengetahuan. Dia memberikan kerangka kerja untuk memahami, menganalisis berbagai fenomena sosial. Dulu informasi itu tuh orang-orang harus datang face to face, door to door gitu ya. Tapi sekarang lebih kepada information, people, teknologi. Jadi ada irisannya di sana. Nah, maka itulah ada sains informasi. Nah, paradigma dan perspektif itu, nah yang utamanya dalam ilmu sosial itu ada yang namanya positivisme, interpretivisme, dan juga ada konstruktivisme, dan terakhir itu ada kritis. Dan 4 teori ini ya, atau 4 paradigma ini itu tuh ada di ilmu sosial. Nah, pada praktiknya atau dalam kenyataannya, dalam paham positivisme itu menekankan pada objektivitas dan generalisasi. Ini erat kaitannya dengan kuantitatif ataupun erat kaitannya dengan penghitungan atau pengukuran, menganalisis data numerik untuk menemukan pola dan hukum universal. Jadi ini tuh menguji teori sifatnya. Positivisme itu ibaratnya itu saklek pasti, tetap gitu ya. Nah, itulah positivisme. Dia digunakan dalam penelitian survei, eksperimen, kemudian datanya analisis statistik. Nah, misalnya contohnya penelitian-penelitiannya apa? Misalnya pengaruh media sosial pada pemilih muda. Jadi diukur tuh, dilihat gitu ya, seberapa jauh penggunaannya, seberapa berpengaruhnya adanya media sosial terhadap minat pemilihnya gitu ya, kesukaan orang untuk datang secara sukarela kepada TPS dan seterusnya. Nah, kemudian interpretivisme. Kalau interpretivisme atau interpretivis ya, ini menekankan pada makna atau interpretasi subjektif individu. Nah, ini adalah sesuatu yang sifatnya subjektif ataupun unik, itu kekhasan masing-masing orang. Beda antara satu orang dengan orang lainnya. Beda antara saya dengan Grace, beda pula antara saya dengan Tasya, dan seterusnya. Itu tidak bisa disamakan. Nah, digunakan dalam penelitian etnografi, studi kasus, dan analisis wawancara. Karena apa? Etnografi itu tentang yang berhubungan dengan kemanusiaan. Studi kasus yang berhubungan dengan keunikan. Jadi apa yang saya punya beda dengan Grace. Grace walaupun sama-sama anggaplah ya orang Sumatera gitu ya. Contoh aja misal, saya sok tahu aja nih. Misalnya Grace sama-sama orang Sumatera, tapi Sumateranya Grace sama Sumateranya saya tuh beda gitu ya. Nah, jadi tuh walaupun misal kami tinggal di wilayah tempat ataupun gang yang sama, tapi kami memiliki pengalaman yang berbeda. Pengalamannya apa? Apakah sekolahnya berbeda, ataukah misalnya keluarganya yang berbeda? Anggaplah misalnya Grace misalnya dari konglomerat gitu ya, kalau saya dari yang perintis gitu ya, itu salah satu contohnya. Walaupun dengan keadaan, dengan kehidupan yang bersama, itu berbeda. Ataupun misalnya nggak usah jauh-jauh. Misalnya saya dengan adik, saya nggak punya adik ya, misalnya saya sama kakak saya. Nah, walaupun seibu, sebapak gitu ya, tapi pengalaman kami berbeda gitu ya. Pengalaman berbeda seperti apa? Ya, salah satu contohnya. Misalnya saya anak yang paling terakhir,
Dan saya dengan dengan yang di atas saya ya, dengan abang saya bedanya jauh sekali, 14 tahun. Nah, pengalaman saya tentu sama abang saya itu jauh sekali ya, nggak bisa disamakan. Walau sebetulnya kami terlahir dari orang tua yang sama gitu ya, tapi jaraknya jauh ya tetap aja saya ngerasanya agak takut gitu kan. Nah, itu pengalamannya berbeda. Nah, pengalaman pengunjung perpustakaan dengan layanan online. Nah, ini termasuk ke dalam pelayanan itu udah beda lagi. Misalnya pengalamannya seseorang yang datang ke dalam fasilitas publik tertentu. Pengalaman misalnya saya datang ke perpustakaan. Grace datang ke perpustakaan, misal contoh. Grace sudah biasa nih datang misalnya ke perpustakaan yang tarafnya sudah skala nasional, bahkan internasional. Akan beda pengalaman dengan saya yang biasa misalnya datang ke taman baca. Beda banget. Grace datang ke perpustakaan, langsung datang ke OPEC-nya ya, atau OPAC-nya, Open Public Access Catalog gitu ya. Lah saya datang ke orangnya dulu. Nah, itu akan menjadi tidak efektif gitu ya pengalaman pengunjung itu. Nah, karena apa? Kurang tepatnya sasaran ketika saya datang. Gitu. Walau sebetulnya pengalaman itu akan berbeda ketika saya datang dengan Grace yang datang. Grace datang dengan sejuta pengalaman, saya datang dengan sejuta pengalaman tapi di mana? Di pelosok gitu salah satu contohnya. Ya. Kemudian, apalagi contohnya, misalnya konstruktivisme, menekankan pada bagaimana realitas sosial dikonstruksikan melalui interaksi sosial, menganalisis bagaimana individu dan kelompok menggunakan teknologi untuk membangun makna identitas. Nah, di sini konstruktivis ya, bagaimana melihat dengan interaksi sosial, bagaimana membangun, bagaimana jaringan sosial, bagaimana melihat dari studi budayanya atau dari A ke B ke C dan seterusnya. Memahami bagaimana komunitas online ini lebih kepada observatif gitu ya kalau konstruktivis. Nah, jadi ada konstruksi sosial, ada pemikiran-pemikiran yang akhirnya tuh timbul karena kita cocok loginya itu loh. Gitu ya. Jadi tidak hanya itu dibangun sendiri tapi banyak aspek yang akhirnya itu tuh membangun akhirnya menjadi satu kesatuan. Itulah konstruktivis. Nah, beda lagi dengan teori atau paradigma kritis. Paradigma kritis itu mempertanyakan asumsi dan struktur yang mendasari paradigma lain. Menganalisis bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat atau menentang struktur kekuasaan. Contohnya ya, atau ini misalnya digunakan dalam penelitian feminis ya, itu tadi ya tadi yang saya sampaikan misalnya laki-laki menjadi perawat. Perawat kan biasanya kan pekerjaan perempuan ya. Nah, misal, walaupun sebetulnya sekarang banyak sekali lapangan pekerjaan perawat laki-laki, tapi yang lamar itu tuh jarang sekali perawat laki-laki. Padahal tuh sebetulnya dibutuhkan sekali ya perawat laki-laki. Nah, ada lagi studi pasca kolonial dan teori kritis dan lain seterusnya. Nah, kemudian memahami algoritma AI dalam memperkuat bias dan diskriminasi pada pekerja. Ini salah satu contoh penelitian ataupun pembahasan atau topik utama yang membahas tentang teori kritis. Kemudian sains informasi itu memberikan berbagai perspektif untuk memahami fenomena sosial. Nah, ini sebetulnya banyak pembahasan ya, peran informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Bagaimana informasi diproduksi, disebar, dan dikonsumsi. Termasuk juga ya, selain diproduksi dan disebarkan, termasuk juga yang sebelumnya itu di create ya, sebelum diproduksi itu kan, sebelum diproduksi itu tuh dibuat dulu, ada pemaknaannya dulu ya. Kemudian akhirnya barulah dikonsumsi dan juga nanti orang yang menerima nanti dia buat lagi. Itu ada alurnya lagi. Kemudian pengaruh TIK pada kehidupan sosial. Bagaimana TIK itu mengubah cara kita berinteraksi. Aduh maaf ya teman-temannya, ini ada iklan aja nih yang kalian dengar ya. Nah, terus habis itu lanjut lagi mengubah cara berinteraksi, bekerja, dan belajar. Nah, selanjutnya struktur dan dinamika jaringan informasi. Bagaimana informasi mengalir dalam jaringan sosial dan organisasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, etika dan tata kelola informasi, bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Termasuk tadi itu pusat data nasional. Nah, itu termasuk ke dalam bagaimana sistem itu dijaga dalam sarana pengembangan ya, dan ternyata itu ada di bawah Kementerian Komdigi. Oke, diskusi dan studi kasusnya saya rasa cukup ya. Tadi kita sudah berdialog juga kawan-kawan semua. Nah, ini tadi sudah kalian presentasi juga kelompok kerjanya.
Oke, baiklah. Tolong nyalakan semua kameranya, kawan-kawan. Ini coba deh. Siapa yang tidak hadir ini? Harusnya ada 45 orang. Baru ada 1 orang yang tidak hadir. Saya minta tolong. Saya boleh minta tolong Grace atau Grace agak kerepotan? Atau ada yang bermurah hati? Tolong disebutkan siapa teman yang tidak hadir hari ini. Coba lihat, tengok kiri kanan. Walaupun kiri kanannya ada orangnya. Temannya di rumah, nggak ada temannya ya. Di rumah juga keluarganya. Bisa bantu saya? Bisa bantu saya? Coba dilihat teman-temannya. Oke, tidak ada ya. Baiklah, kalau gitu saya panggil aja ya. Ibu, mohon maaf, izin konfirmasi. Ya, Ada 1 orang Bu yang tidak hadir. ya siapa? Resa Priyatna, Bu. Oh, Resa Priyatna. Makasih ya. Coba kita panggil Resa, ada? Nggak ada. Dari tadi ya, nggak join berarti ya dari awal mulai ya. Iya, Ibu. Oke deh, sebentar. Ini TM 7, 13 April ya. Duh ya Allah ya Tuhan, ini kenapa kok seperti ini nih? Resa Priyatna. Sudah, baiklah. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah dibantu, Grace. Dan sampai ketemu di UTS. Tapi sepertinya rekan-rekan, saya akan info kalian ataupun hanya lewat lead sekali ya untuk instruksinya. Tapi boleh lewat chat. Jadi saya tidak ikut Zoom mungkin ataupun lewat Zoom juga mungkin sebentar aja. Kebetulan minggu depan saya cuti. Jadi nanti informasi lengkapnya kalau untuk UTS jika ada saya akan berikan info lebih awal. Kalau ada, kalau enggak cukup lewat leads aja. Kalau seandainya lewat Zoom, ya mungkin saya akan join sebentar karena saya juga koordinator sih untuk mata kuliah ini. Jadi saya kasih tahu aja kalau minggu depan saya cuti gitu ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Selamat belajar, walaupun sebetulnya ya bisa-bisa aja sih kalian lihat buku juga ya. Tapi ya sudahlah. Oke deh, terima kasih. Saya tutup kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Kasih, Bu. Iya.